Coba Ridwan buka. Ini kita mulai dari Perjanjian Lama dulu. Ya. Perjanjian Lama ini asalnya bukan punya orang Kristen. Asalnya dari kitab ini. Namanya Tanakh. Tanakh ini adalah kitabnya orang Yahudi. Ya. Di dalam Tanakh ini terjemahannya setelah menjadi kitab ini setelah dari bahasa Ibrani diterjemahkan bahasa Yunani, terjemahan ini pernah diubah-ubah oleh orang Kristen, baru kemudian menjadi Perjanjian Lamanya Kristen. Kalau masalah itu nanti bisa saya jelasin yang lain. Tapi kita mulai dari konsep ketuhanan dan konsep keselamatan dulu. Antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama atau beda? Saya lupa, tapi Perjanjian Lama belum dikenalkan konsep Trinitas itu. Nggak ada, emang nggak ada. Belum ada. Ya, tapi konsep ketuhanannya dan konsep keselamatannya sama nggak Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Beda. Nah, kalau beda ada di dalam satu kitab, berarti kan ada ajaran konsep ketuhanan dan konsep keselamatan yang berkontradiksi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, orang Kristen bilang Perjanjian Lama itu belum waktunya Yesus datang. Itu nubuat-nubuat. Iya. Tapi nubuat-nubuat itu, menurut yang punya kitab ini, itu bukan buat Yesus. Macam-macam, bisa buat bangsa Israel, bisa buat Raja Hezekia, bisa buat anaknya Raja Ahaz gitu. Tapi sama orang Kristen, nubuat yang dianggap nubuat itu, dianggap itu semuanya untuk Yesus gitu. Itu yang membedakan. Jadi Perjanjian Lama ini berasal dari ini, terjemahan dari sini. Sedangkan orang Yahudi yang punya otoritas untuk menafsirkan ini bilang tidak ada nubuat untuk Yesus di sini. Tidak mengakui. Tidak mengakui. Orang Kristen yang merubah-rubah terjemahan ini baru klaim bahwa itu adalah untuk Yesus. Nah, sekarang kalau ada kitab yang punya orang Yahudi dan kitab orang Kristen yang Perjanjian Baru, kalau yang punya ini yang berhak menafsirkan siapa? Orang Yahudi. Kitab orang Kristen yang merah nih, Perjanjian Baru, yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang Kristen. Orang Islam punya Quran, yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ulama Islam. Kan? Tetapi ini yang terjadi adalah orang Kristen menafsirkan ini, mengubah-ubah terjemahannya dengan kacamata Kristen, sehingga seolah-olah kitab ini berbicara tentang Yesus di Perjanjian Baru. Karena penulis Perjanjian Baru mengutip hampir 1000 ayat dari Perjanjian Lama. Dianggap itu adalah penggenapan dari nubuat itu. Gitu.